Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta, yang pagi hari ini menakdirkan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan bagi kita semuanya insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak dan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Buyu dari kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW, atau bahasa lainnya adalah Sahih Bukhari. Kita akan membahas babus suhulati was samahati fis syira'i wal bai'i wa man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin, kata beliau. Jadi memang Ustaz mengingatkan kembali, Imam Bukhari itu menjadikan judul sebagai pendapat fikih beliau, begitu ya, itu. Ya, jadi judul itu atau judul bab itu mendapat pendapat fikih beliau. Bab as-suhulati. As-suhulah, menurut Yusuf Zadah Al-Amasi mengatakan ia didul su'ubah, kebalikannya dari sulit. Jadi as-suhulah itu mempermudah, begitu ya. Wadidul hazunah, hazunah itu keras. Maka dulu ada seorang sahabat namanya Hazan. Kata Rasul, ganti nama kamu, jangan Hazan, ganti dengan Sahal, mudah gitu, jangan sulit. Tapi sahabat itu mengatakan, aku nggak akan merubah nama yang diberikan oleh ibuku. Akhirnya kata sahabat yang meriwayatkan hadis, sahabat tersebut tuh hidupnya penuh kesusahan gara-gara nama, gitu Pak. Ya, jadi nama itu hati-hati kalau ngasih nama, jangan serampangan gitu ya. Kita mah percaya saja di Google terjemahnya bagus, ternyata maknanya jelek, begitu ya, karena tulisannya bagus, begitu. Banyak ya. Dulu teman Ustadz itu nama anaknya itu Hazik. Kata Ustadz teh, emang enggak kalau namanya Hajik tapi kayak bakal nyeri beteng si Ustadz teh. Emang ngunaon Ustadz? Terjemahannya teh ngulibok gitu teh. Lu cenah Ustadz gentosnya ganti karena nama itu akan jadi doa. Begitu ya. Jadi kalau dipanggilnya Haji, nyeri beteng enggak dia, jadi setiap hari ibunya ngedoain gitu kan gitu. Makanya nama itu jangan nanya Google Pak, apalagi jangan nanya buku Paririmbon nama, begitu ya. Karena itu lebih banyak terjemah asal itu teh, enggak ada bahasa Arabnya. Gitu ya. Jadi pas dilihat ke kamus aslinya mah salah terjemahnya tuh ya gitu. Maka bertanyalah kepada yang benar gitu ya. Jangan nanya ke buku, begitu ya. Wassamaha min samaha au asmaha idza ja'a wa atau ankara min wasakha. Kalau samaha itu adalah dari lafaz samaha, maksudnya adalah atau asmaha idza ja'a wa atau ankara min wasakhain. Ada orang yang datang dan memberi ya dengan penuh kedermawanan, samah itu gitu ya. Jadi kalau samah itu orangnya baik itu ya, samah itu begitu ya. Qala Ibnu Al-Athir aidan wa bil maghrib as-samhu al-jud. As-samhu itu adalah al-jud. Al-jud itu sama dermawan begitu ya.
Al-Hafidz Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan di Fathul Bari, as-suhulatu was-samahatu mutaqaribani fil makna. Dari sisi makna, kata suhulah dan kata samahah itu saling berdekatan. Fa utifa ahaduhuma 'alal akhar min babit ta'kid al-lafzi katanya, atau fa'atu ahadihima, mengatafkan ya, mengaitkan salah satu kepada yang lain, itu adalah merupakan at-ta'kid al-lafzi, lebih kepada penguatan secara lafaz. Ya, itu. Jadi maknanya adalah bab memberikan kemudahan, memberikan toleran, terjemah kita terkadang begitu, dalam menjual dan membeli. Wa man talaba haqqan, dan barang siapa yang talaba, meminta haqqan, haknya, jadi berarti mengambil hutang dari orang lain, piutang dari orang lain, mohon maaf, falyatlubhu fi afafin katanya ya. Maka hendaklah ia menuntutnya dengan afaf. Afaf itu berarti dengan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Jadi perilaku debt collector itu tidak benar, Pak. Kalau bahasa kasar, bahasa kebun binatang, bahasa ngancam-ngancam, itu bahasa yang tidak benar gitu di dalam proses misalkan ketika kita meminta hak kita kepada orang lain. Karena cenderung, mohon maaf, kan seringkali, mohon maaf gitu Bapak Ibu semuanya ya, kalau kita nuntut hak, yang dituntutnya kan biasanya cuek-cuek wae, ya, seperti nggak punya perhatian, itu ujiannya. Nah, kalau sampai keluar kata-kata, mohon maaf, kebun binatang gitu ya, kata-kata yang menjelek-jelekan, pahala kita jadi murudul itu teh Pak ya, gitu ya. Jadi kita yang dosa nantinya teh. Dia dosanya berhutang, kita dosanya. Nah, itu kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut kita begitu. Mudah-mudahan kita tidak melakukannya begitu ya itu. Jadi mintalah dengan baik-baik. Da cenah Ustaz minta dengan baik-baik mah iraha dibayarna kan gitu ya. Nah, makanya ya, kita akan membahas hadis-hadis yang nanti hadis-hadis ini akan memberikan motivasi kepada kita bahwa amal soleh itu ternyata banyak gitu ya itu. Bukan sholat saja, saum saja, tapi juga dalam hal hutang piutang itu juga jadi amal soleh sebenarnya bagi kita. Ya. Hadisnya satu, hadisnya sering kita bahas, tapi kita akan coba melihat di penjelasan di sini. Haddatsana Ali bin Ayyash, haddatsana Abu Ghassan, Muhammad bin Mutarrif, qala haddatsani Muhammad bin al-Munkadir ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan ya, Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a, toleran, memberikan kemudahan ketika menjual, wa idashtara, ketika membeli, wa idaqtada, dan ketika menuntut hak ya. Di sini oleh pensarahnya disebutkan rahimallahu rajulan itu yahtamilu dua wal khabar. Jadi di dalamnya ada dua makna. Bisa maknanya adalah doa gitu. Allah merahmati itu, semoga Allah merahmati, itu terjemahnya. Jadi orang yang toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, dan ketika menuntut haknya, didoakan Rasul supaya dapat rahmat Allah. Didoakan Rasul supaya dapat kasih sayang dari Allah. Nah, itu enaknya ya, gitu. Atau yang kedua wal khabar, atau khabar ya. Khabar itu berarti Rasul menyampaikan dulu ada orang yang demikian, begitu ya. Nah, dulu ada orang yang demikian, dan tentu khabar ini disampaikan supaya kita ikuti. Di riwayat Imam Tirmidzi disebutkan ghafarallahu lirajulin kana qablakum ya. Allah mengampuni seseorang ya sebelum kalian. Kana sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara, sahlan idza iqtada ya. Yaitu orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menuntut haknya ya. Jadi Rasul menyampaikan kejadian zaman dahulu ada orang yang diampuni dosanya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, ini menunjukkan bahwa amal soleh yang bisa kita lakukan itu banyak, gitu ya, gitu. Jangan sampai gitu ya,
Kalau sholat rajin, saum rajin, giliran jual beli hese gitu Pak. Ya, mohon maaf nawar wae, meni susah begitu ya. Makanya apa sih samhan idastaro itu? Ya, samhan idastaro itu adalah memberikan kemudahan ketika samhan idaba, memberikan kemudahan ketika menjual, yaitu tidak mempersulit. Jadi kalau misalkan ya ngasih diskon gitu ya, atau ngasih harga khusus, atau terkadang ngejual harga yang penting apa cash flow-nya tetap terjaga gitu kan gitu ya. Karena rumus bisnis yang sering diabaikan oleh kebanyakan umat Islam adalah menjaga cash flow gitu ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang rahasia sukses bisnis beliau, salah satu rahasia beliau adalah beliau mah kalau menjual teh tidak melihat seberapa besar untung dari satu item, tapi seberapa banyak barang keluar untuk menjaga cash flow gitu. Ya, kalau kita mah kan misalkan harga 100.000, untungnya 20.000, misalkan harga modal 80.000, ditawar 90.000 masih nolak. Cacan lubat cenah Pak, ditunagin 80.000 gitu ya. Nah itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya barangnya kan disimpan. Padahal disimpan itu ada kosnya kan gitu ya. Ada kos jaga, kos listrik, ada penyusutan gitu dalam ilmu akuntansi kan gitu ya. Nah ketika itu terjadi, sebenarnya ketika dia jual nanti pada angka 100.000, sebenarnya nggak untung dia itu. Ya nggak untung ya. Dia sebenarnya rugi tenaga gitu. Makanya kenapa samhan idaba'a ya, yaitu memberikan kemudahan ketika apa? Menjual. Ya. Jadi begitu, tidak mempersulit dengan harga yang harus besar, harus mahal begitu ya, tidak begitu ya. Wa idashtara, demikian juga ketika membeli. Ketika membeli pun sama gitu ya. Karena kita harus paham Pak, yang ngasih rezeki teh Allah gitu. Kalau kita ngasih, mohon maaf, rezeki ke orang lain, nah kita juga akan dapat pahala juga gitu, dapat gantinya gitu. Jadi tidak usah mohon maaf, mak ya sabaraha kurupuk 10.000 mahal ting 5.000. Nah jangan begitu. Ya kalau punya 10.000 bayar aja 10.000. Walaupun tahu harganya 5.000 itu teh ya. Tapi kita tahu minimal kita menghargai orang yang bisnis gitu Pak ya. Nah, makanya seringkali mohon maaf ya. Nah ini bahasa yang salah sebenarnya mah ya. Banyak kababaturan hargana mahana nggak boleh gitu. Ya harusnya kalau kita ngelihat teman kita bisnisnya didukung gitu ya, bukan minta harga apa, harga spesial. Kalau orang yang ngasih nggak apa-apa ya, itu mah tadi kata Ustaz rahimahullah idaba'a kan gitu, idaba'a dulu kan gitu. Makanya itu kesadaran diri ya, kesadaran diri dari orangnya begitu. Tapi kalau kita pada posisi kita membeli, maka wa idastara itu berarti ya kita nggak meminta diskon, nggak minta apa gitu, itu diserahkan saja begitu ya itu. Nah, ya begitu diserahkan kepada yang menjualnya saja. Apalagi kalau yang menjualnya teh orang yang mohon maaf ya sering katakan toskolot, aki-aki, nini gitu ya. Nah, seperti yang sering jualan kerupuk Pak ya. Kerupuk gitu kan. Nah, seperti di komplek kita ya itu jangan ditawar itu mah ya. Nah, misalkan sabara 10.000 tilu gitu. Tawas sepasian 20.000 Pak. Seting mangga gitu. Nah itu yang benar. Dan itu boleh jadi amal soleh kita Pak. Soalnya apa? Sholat kita banyak ngalamuna Pak dibandingkan khusyukna gitu. Dari gitu mah tidak ngalamun kan, betul tidak? Gitu. Dan kita harus yakin. Nah ini mohon maaf, masih banyak bugnya ini teh. Sebentar. Lanjut. Kita juga harus yakin kalau kita membeli Allah juga ngasih rezeki gitu Pak. Ya. Kan rumus pebisnis makan gitu. Barang keluar, barang masuk, barang keluar, barang masuk, uang keluar, uang masuk kan gitu terus. Betul tidak? Jangan mikirin uang masuk uang masuk mah jadi stres Pak. Mikirin uangnya keluar, nanti juga akan masukkan gitu. Ya, itu.
Apalagi mohon maaf ya, kalau yang menjualnya ke kita itu doanya panjang. Makanya jangan sok nawis teuing gitu, Pak. Apalagi ke tukang sayur gitu. Mang ya sabar total segitu ya gitu ya. Jadi kita juga harus melihat, kita mah aneh kan Pak. Ari ke orang kaya kita nggak pernah nawar, ke orang miskin nawar gitu ya, betul tidak? Ada berani Bapak kalau belanja ke AP nawar ke itunya? Ke penjualnya, neng mahal-mahal teuing diskon atuh, berani nggak Pak? Moal Pak, malu biasa nama, betul tidak? Ya, gengsi gitu ya, nawar tuh gengsi. Tapi kalau ke tukang sayur, ya ke tukang sayur, sama bang tempe 5.000 mahal yang 4.000 nyamang. Nah itu, jadi kita kadang ada perilaku yang harus diperbaiki ya, begitu ya. Harusnya kita itu nawar itu ke yang kaya yang jualnya itu bisa lah, wajar ya gitu ya. Ke toko gede nawar. Kalau ke toko yang kecil, nah kita nggak perlu nawar. Makanya ke warung mah jangan nawar Pak ya. Toswe ya begitu. Wa idaktado, dan kalau menuntut ya, menuntut maksudnya adalah menagih bahasanya ya, menagih piutang kita juga sama tadi, tidak boleh dengan kata-kata yang ya kasar, tidak boleh dengan umpatan gitu ya, tidak boleh, itu semuanya akan menjadi dosa bagi kita. Ya, begitu menjadi dosa bagi kita. Baik. Mohon maaf. Makanya pensyarahnya mengatakan di sini, wa fil hadis al-haddu ala musahamah wa husnul muamalah. Hadis ini mengingatkan kita untuk memberikan toleransi dan juga mengajarkan kita untuk bermuamalah dengan baik dan menggunakan mahasinil akhlak wa makarimiha, menggunakan akhlak yang terpuji, akhlak yang terhormat, wa tarkil musyahah fil bai' wa syira, dan meninggalkan apa musyahah itu apa? Berantem Pak. Ya, musyahah itu kan biasanya kalau orang berantem kata-katanya kasar gitu lain sebagainya. Wa dzalika sababun liwujudil barokah. Nah, sebab kalau kita meninggalkan itu, itulah menjadi keberkahan bagi kita, Pak. Betul tidak? Bapak makan untuk apa? Supaya sehat, betul tidak? Tapi kalau Bapak beli makan itu nawarna habis-habisan, itu mah berkah ya, Pak. Jadi gering wae gitu ya, betul tidak? Ya, gitu. Ya. Ya, begitulah ya, begitu. Jadi keberkahan. Lianna sallallahu alaihi wasallam la yakhuddu ummatahu illa ala ma fi nafulahum dinan wa dunyan, katanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memerintahkan kepada umatnya kecuali di dalamnya itu ada kemanfaatan bagi mereka baik di dunia maupun di agama gitu, Pak. Jadi ketika Rasul mengajarkan itu berarti di situ ada kemanfaatan untuk kita, Pak. Dinan wa dunyan. Dina agama kita jauh lebih baik, kemudian dunia kita juga lebih baik kan gitu. Gitu Pak. Ya anggaplah dunianya apa? Lebih sehat gitu ya. Lebih tenang gitu ya. Coba Pak, mohon maaf, kebayang dah kalau orang nagih gitu ya, kemudian keluar kata-kata binatang, kemudian caci maki gitu, pasti dianya yang stres Pak. Dia nu gelo kata Pak pulang tuh. Mata punten. Kalau di pajak ada ya bagian itu ya Pak ya, Pak. Bagian penagihan ya ada ya. Apa namanya? Kolektor ada ya. Ada. Kalau di bank pasti debt kolektor ya, bagian penagihan. Kalau bahasanya kasar, bahasanya tidak baik, pasti apa? Pekerjaan paling stres ya Pak. Dan efeknya ke dia. Nanti pas pulang ke rumah, istrinya digigituin Pak. Anak-anaknya dibegituin ya. Keluar kata-kata kasar dan sebagainya gitu ya, gitu. Baik. Wa ma fadlu fil akhirah faqad da'a sallallahu alaihi wasallam bi rahmati wal ghufran li fa'ilihi. Ya. Adapun keutamaan di akhiratnya adalah karena Rasul sudah mendoakan agar orang tersebut mendapat rahmat, kasih sayang Allah dan pengampunan tuh. Ya. Faman ahabba an tanalahu hadhihi da'wah falyaqtadi bihi wal ya'mal bihi. Barang siapa yang didoakan oleh Rasulullah supaya dapat rahmat dan pengampunan, maka amalkan gitu ya kalau bisnis teh. Begitu ya. Wa fi haidan tarkut tajik ala nasi wa fil mutalabah wa akhdil afwi minhum ya.
Kemudian hadis ini juga mengingatkan kepada kita adalah meninggalkan at-tadiq 'alan nas, mempersulit kepada orang ya fil muthalabah dalam menagih, wa akhdul afwa minhum, dan selalu memaafkan ya, memberikan tempo ya kepada mereka, begitu ya. Ini memang dalam Islam Pak, ini rumusnya bisnis not just bisnis gitu Pak. Ya, kita mah kan ungkapan bisnis wae gitu kan, padahal dalam Islam mah bukan. Bisnis itu bagian dari kita ibadah kepada Allah gitu. Ya, makanya Nabi sambil mengajarkan kepada kita ya, begitu. Baik. Lanjut. Nah. Bab selanjutnya adalah bab man andara musiran ya. Bab menunda kepada orang, mohon maaf yang atasnya dulu. Bab man andara musiran ya. Bab keutamaan man andara, orang amhala andara itu memberi tempo musiran. Musir itu adalah orang yang memiliki kelapangan rizki. Jadi ternyata nanti kita akan melihat bahwa Rasul itu juga mengingatkan kepada para pebisnis, para pedagang, boleh jadi kan orang yang mampu itu tidak selama posisinya mampu aja semua. Ada dalam kondisi tertentu itu apa? Memang tidak punya gitu ya itu. Walaupun sebenarnya dia punya aset, punya barang lah yang dia bisa jual. Nah, jangan diomongkan gitu ya. Ya, beri tempo aja. Dia mah dasar ari gawe gaya contohnya ana mobil ari kawarung ngutang wae. Jangan begitu, bahas itu enggak boleh, Pak. Ya rokok nganjuk wae ari. Enggak boleh itu, Pak, jadi pebisnis mah ya. Enggak boleh itu tuh ya. Mungkin anggarannya belum ada untuk itu karena gajinya semua dipegang sama istrinya gitu Pak. Jadi gitu aja lah ya. Jadi jangan suka suudon gitu ya. Gaya wongkul baju gaya aring kawarung hutang wae gitu ya. Begitu ya. Al-musir itu apa? Disampaikan al-musir, standar musir itu adalah man indahu mu'natun wa mu'natu man yalzimhu nafaqatuhu, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang harus dia nafkahi gitu ya. Ada yang mengatakan orang mampu itu disebut orang yang memiliki 50 dirham. 50 dirham itu kalau kurs sekarang itu sekitar 125 gram perak. Itu Pak. 130 gram perakan lah segitu ya. Al-qimatuha min dahab bahwa musir, atau memiliki kalau 50 gram itu berarti seperempat ya, 80 berarti 20 gram, 20 jutaan. Ya, memiliki 20 juta gitu ya. Jadi kalau masih memiliki 20 juta tuh Pak, uangnya itu disebut musir, masih diberikan dalam Islam itu man ara musiran, masih diberikan kesempatan untuk diberikan penangguhan gitu ya. Hadisnya ini hadisnya luar biasa Pak. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Zuhairun, haddatsana Mansurun an Rib'iyya bin Hirashin haddatsahu an Hudzaifah radhiyallahu anhu haddatsahu, dari Hudzaifah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablahum. Talaqat itu menerima ya, menyambut. Al malaikatu malaikat ruha rajulin, ruh seorang hamba mimman kana qablakum, sebelum kalian. Qalu, para malaikat itu nanya, Pak, a'amilta minal khairi syai'an? Maneh ke di dunia yang kehadian teu gitu ya. Kamu ketika di dunia makan kebaikan teu. Jadi orang ini Pak enggak punya kebaikan sama sekali. Enggak ada kebaikannya, Pak. Qala, hanya satu kebaikannya. Kuntu amuru fityani. Tapi dulu ketika di dunia saya selalu memerintahkan kepada pegawai-pegawaiku an yundiru ya, an yundiru untuk memberi tempo, wa yatazawazu, dan memaafkan, anil musir, kepada orang yang mampu. Qala, maka Allah berkata, fatajawazu anhu, sudah maafkan aja orang itu. Jadi Pak, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa
Di antara kebaikan pebisnis itu sebenarnya adalah tadi Pak, memberikan tempo, memberikan kelonggaran, memberikan waktu kepada orang ya gitu. Makanya kata Ustaz juga kalau ada warung tulisan no bon teh ngamalkeun hadis Pak. Dilarang ngebon di dieu, nya mohon ngebon mah di tanah Pak, jangan di warung ya. Ya, justru amal soleh pebisnis mah ngebon eta teh Pak. Ngasih bon. Iya, ya ngasih bon ya. Pak punten teu tiasa punten Pak ini teh harusnya online filenya jadi rada-rada bergerak terus. Baik. Jadi kalau tukang warung sudah tulisan dilarang ngebon, berarti dia sudah menutupi kebaikan untuk dirinya ya teh Pak. Karena boleh jadi ada yang beli itu memang tidak punya apa-apa gitu. Ya. Jangan tulisan juga mangga ngebon Pak, mangga ngebon di biasa gitu ya. Nah, gitu ya, jangan gitu ya, nanti orang juga pada datang gitu ya. Jadi bayangkan satu-satunya kebaikan dia itu cuma itu Pak, tidak ada yang lain. Kenapa? Ada pebisnis mah mohon maaf, ini kalau kita bicara bisnis besar ya Pak. Kalau pebisnis mah mohon maaf banyak kasieun Pak, kemudian sibuk, maka pebisnis mah biasanya secara umum Pak rada hese salat berjamaah eta teh. Nah, ngejaga warung wae gitu ya, gitu ya. Kemudian mohon maaf kasieun banyak tagihan gitu, mata mau nanaon teh rada hese. Gitu pebisnis masih kecil mah mohon masih kena bisa lah gitu. Nanti kalau omsetnya sudah semakin banyak, semakin besar, tah biasa kadinya teh panyakitna teh Pak. Aduh cenah kumahanya kapan mengusad kelah abi ke nyusul ke masjid pada teu eta teh Pak. Sebab memang begitu. Ya. Punten kalau bapak-bapak pegawai makan nyantai, tenang. Betul tidak? Maka kalau pegawai tidak berjamaah tak berbahaya itu. Karena kalau pebisnis itu mohon maaf betul. Pebisnis semakin besar, hutangnya semakin gede pebisnis mah. Dan jarang punten Pak bisnis mohon maaf besar tanpa hutang piutang. Bukan tidak ada, jarang. Ya gitu ya. Bisnis tanpa hutang, ya jargonnya kan itu sekarang. Iya sih bisa, ya tapi itu teh jarang, ya. Secara umum memang gitu. Bahkan bagi pebisnis mah berhutang teh menjadi amal soleh. Sebagian ulama memang itu. Kenapa? Kalau saya berhutang teh jadi ke Allahnya jadi bergantung katanya. Kalau bisnis teh boga hutang teh jadi ke Allahna tara minta deui. Beda cenah banyak hutang mah doa terus ya. Ya Allah hutang abi seueur ya Allah kan gitu ya. Jadi tahajud dikeureuh, duha dikeureuh gitu. Kenapa? Karena minta dibayarin hutang-hutangnya sama Allah gitu ya. Gitu itu ada ya. Jadi ada seorang ulama, kalau Ustaz lupa lagi namanya siapa itu, berbicara begitu sama pegawainya, punya hutang tuh orang gitu. Itu Pak udah lunas semuanya, hutang. Naon? Ame kita banyak doa ke Allah. Terkadang kalau nggak punya hutang teh rada sombong. Jadi taraka masjid kunaon Pak, taraka masjid tos lunas. Jadi nu ka masjid mah can lunas gitu ya. Ya. Tapi enggak begitu. Tapi begitu memang karena manusia itu cenderung apa? Kalau dia punya apa? Dia punya masalah, punya itu dia cenderung apa? Lebih dekat dengan Allah. Gitu ya. Lebih senang berdoa, lebih senang amal soleh. Kenapa? Karena banyak sesuatu yang tanda kutip ya mendorong dia untuk melakukan itu gitu ya itu. Nah itu makanya kembali ya menghutangkan itu, memberikan tempo kepada orang yang mampu sekalipun itu jadi amal soleh gitu Pak. Ya. Walaupun mohon maaf orangnya mampu. Cenah Pak eta mah da jami mampu ulah sok dipasihan tempo wae. Enggak Pak, tetap jadi amal soleh itu teh. Ya. Nanti di akhirat oleh Allah teh fatajawaju anhu. Ya. Dan Imam Bukhari, mohon maaf sebentar. Kata pensarahnya di sini. Wa fil hadisi anna Rabb jalla jalaluhu yaghfiru dzunuba bi aqalli hasanatin tujadu lil abdi. Bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba bi aqalli hasanatin, walaupun dengan kebaikan yang sangat sedikit yang ada bagi hamba tersebut. Ya. Wadhalika dan hal tersebut
tersebut ya, wallahu a'lam, idza hasalatin niyatu fiha lillah, kalau dia meniatkan itu karena Allah, bi an yurada biha wajhu, dengan yang dimaksud adalah wajah Allah, keridhaan wa ibtigha mardatihi, dan keriduannya, bahwa akramul akramin, maka orang tersebut adalah orang yang paling mulia, wala yukhayyibu abdahu min rahmatihi, dan Allah tidak mungkin menjauhkan hambanya dari rahmatnya ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bahwa ketika orang niat ya nggak apa-apalah ya, kan ini mah ya jadi amal soleh ya, mudah-mudahan ya Allah jadi amal soleh terbaik saya begitu ya. Peperihan sodakoh tidak bisa, sholat sok telat gitu ya, kemudian kebaikan lagi jarang, mudah-mudahan ini jadi amal soleh gitu ya itu. Jadi begitu Pak Firman ya. Jadi kalau bisnis itu harus siap dianjuk ya. Rias langsung Pak Firman itu nanti ya nggak akan memposting lagi sih dianjuk kata Ustaz Ali ya. Ya begitu ya. Ya. Menurut beliau juga nih, menurut pensarahnya ya, wapi aidan ibahatu kasbil abdi li qauli kuntu amru fityani. Yang kedua, hadis ini juga membolehkan kasbul abdi. Ya, maksudnya kasbul abdi itu memperkerjakan orang ya, boleh begitu ya. Wapi aidan annal abda yuhasabu inda mautihi ba'dul hisab. Jadi nanti pas mautnya dihisab amal soleh kita apa Pak, ditanya oleh malaikat ya. Jadi malaikat dosa amal kita itu apa ketika di dunia itu ya. Kemudian wa fiha annahu yukhbiru bima yasiru ilaihi wa fiha annahu idza andara aw anusaga dalika wa hum syar'un man qablana wa syar'un la yukhalifu bal nadaba ilahi. Nah, begitu. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa memberikan tempo atau menghapus hutang itu merupakan syariat sebelum umat Nabi begitu ya. Oleh karena itu berarti Pak, karena ini dianjurkan oleh Rasul ya begitu ya, amalkan ya. Maka di write off itu pekerjaan sunnah itu write off ya. Baik, kalau dalam ilmu apa keuangan ada write off ya Pak ya, tidak dicatat lagi tapi sudah dihapus ya. Nah, itu ya. Baik. Nah, Imam Bukhari juga menyebutkan bab man andara mu'siran. Kalau ini mah yang mampu yang tidak mampu ya. Yang tidak mampu tadi makan yang mampu ya. Yang mampu saja ditunda pasti dapat pahala, apalagi yang tidak mampu kan gitu. Ya. Karena yang hadis sebelumnya itu mah yang mampu, yang diberi tempo. Nah, beliau menulis bab khusus untuk yang tidak mampu. Nah, kalau ini mah hadisnya mirip sih sebenarnya mah. Kana tajirun mohon maaf, harus dibaca ininya orangnya dulu ya. Mudah-mudahan amal soleh bagi mereka semua ini, para ulama semuanya. Haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Yahya bin Hamzah, haddatsana Zubaydi an Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah annahu sami'a Abu Hurairah. Beliau mendengar Abu Hurairah an Nabi SAW, dari Nabi SAW, kana tajirun, ada pebisnis, yudayyunun nas, pekerjaannya memberi pinjaman kepada orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fatyanihi, kalau melihat orang yang tidak mampu, qala li fatyanihi, beliau akan berkata kepada pegawainya, tajawaju anhu, sudahlah, bebaskan aja semuanya. La'allallah an yatajawaja anna, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah memaafkan kita. Fatajawajallahu anhu, maka Allah pun memaafkan orang tersebut ya gitu. Jadi kalau ke orang yang tidak mampu mah tos we Pak, dihapus bukukan maksudnya gitu. Ya. Jadi jangan ditagih wae, keur mah tidak punya ditagih wae ku bapak, kan stres karunya Pak. Bade mayar iraha gitu ya, begitu ya. Enggak apa-apa ya begitu. Maka Ustaz senang banget tuh Pak ya, yang lagi viral sekarang. Apa tuh orang yang jajan ke rumah Padang ya, bawa uang 5.000 Pak. Ya. Kemudian diberi oleh yang jualnya, nggak usah bayar gitu ya. Benar. Nggak usah bayar begitu ya. Bahkan dapat lebih gede malah begitu ya. Ya dari orang-orang gitu dibantu begitu. Memang harus demikian lah ya begitu. Jadi bisnis itu harus jangan tercabut dari syariat gitu ya gitu. Apalagi di tengah kondisi seperti kita sekarang ini ya, banyak orang-orang yang sudah kesulitan gitu ya, kesulitan hidup gitu ya, bisnis sedang ngedrop gitu kan gitu ya, jualan susah begitu ya. Maka memang alangkah indahnya begitu ya, dan itu jadi amal soleh yang luar biasa ketika
para pebisnis itu memberikan tempo, memberikan kelonggaran, keringanan gitu ya, bahkan menghapus buku kan begitu ya bagi orang-orang yang tidak mampu ya, itu akan menjadi amal soleh yang terbaik ya. Mungkin dari sisi keuntungan ya tidak dapat gitu Pak, betul ya begitu. Tapi masalahnya sekali lagi ya, yang namanya orang-orang yang tidak mampu kita diberi keringanan oleh kita, bahkan habis bukukan, maka itu jadi amal soleh yang terbaik. Kenapa? Karena orang yang sedang kesulitan kita bantu. Kan mohon maaf Pak, kalau orang miskin bahasa kita mohon maaf ya, orang miskin itu kan ada orang miskin butuh dan tidak butuh ya, begitu ya, betul tidak? Ya, orang miskin juga mungkin baru paham dia tidak butuh. Kita kasih beras, dia punya beras. Kita beri sesuatu dia masih punya. Kalau orang ini makan dia butuh sebenarnya mah banget ya, makanya dia tidak bisa bayar. Nah makanya kita katakan udah kedah mayor Pak mangga dimudahkan. Dan ini mohon maaf Pak, disampaikan di sini wafil hadisi, dalam hadis ini disebutkan annal yasir minal hasanat, sesuatu yang ringan, suatu kebaikan yang sangat ringan, idza kana khalisan lillahi ta'ala kafara katsiran minat sayyi'at. Kalau dilakukan ikhlas karena Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak. Wa anal ajra yaslu liman ya'muru bihi, dan pahalanya juga akan berlaku bagi dia yang memerintahkan, wa ilam yatawal bi nafsi, walaupun tidak langsung dilakukan oleh dirinya. Hakadha kulhu, ini semuanya begitu ya. Makanya kalau ini sekali lagi diamalkan, dipraktekkan dalam keseharian begitu, dalam berbisnis, tentu akan sangat luar biasa begitu ya itu. Walaupun memang terkadang di kita di Indonesia wabil khusus gitu Pak, memang harus ada pembiasaan kalau di barat gitu, di mana itu Ustaz sering lihat itu kan mereka harga dirinya kuat gitu ya. Kalau di kita mandi gitu kan terkadang jadi keenakan. Nah itu bahayanya memang. Jadi perlu juga ada edukasi berkait dengan harus menjaga kehormatan diri gitu. Jangan memberikan harus malu lah ya di kita mah. Kalau di kita mah kadang ya, kalau memang dimudahkan banget, akhirnya cenderung jadi orang kesenangan ya begitu. Akhirnya meminta aja terus. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kembali secara hukum amal soleh yang terbaik ini bagi bapak-bapak dan bagi kita semuanya ya begitu. Apalagi mohon maaf, dalam Al-Quran wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Nah, kalau yang berhutang itu dalam kesulitan, maka tangguhkan sampai dia memiliki kelapangan gitu ya itu. Itu amal soleh. Dan dalam hadis-hadis yang lain disebutkan setiap hari itu dicatat sedekah. Jadi kalau teman kita minjam 100 juta, berarti setiap hari kita sedekah 100 juta gitu ya. Nah, kalau orang itu tidak mampu dan bilang, Pak mohon maaf tacan tiasa mayar, nanti aja kalau sanggup mangga gitu ya. Memang nyebut mangga teh berat ya teh mangga. Ya, tapi ya itu tadi tidak amal soleh mah pasti memang harus ada apa-apa. Harus berat juga. Kalau amal soleh ringan-ringan saja bagi kita ya repot ya. Gitu. Ustadz kemarin diminta untuk menghitung warisan salah satu orang kaya di Tasikmalaya Pak. Pas Ustadz tanya asetnya apa saja, masih tacan beres nggak Ustadz? Yang paling repot orang-orang yang berhutang, masih punya piutang gitu sama bapak, gitu ya. Gimana Ustadz? Ya udah, kalau memang masih kecil-kecil kata Ustadz nggak usah ditagih saja. Maafkan saja, mudah-mudahan jadi amal soleh buat almarhum gitu, ya gitu. Karena yang minjamnya teh banyak, karena orang kaya mah terkadang minjam gitu ya. Nah, tuh, ya catatannya banyak Ustadz. Tapi ya itu tadi kumaha, ya udah. Tajawazu anhu, maafkan, itu ya itu. Ya, mudah-mudahan dengan demikian maka dosa-dosa yang kita lakukan pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada pertanyaan Bapak-bapak semuanya terkait ini? Ya. Baik, kalau tidak ada terima kasih ya. Jadi pokoknya mah pelajaran hari ini Bapak jangan nawar ke orang yang jualan di komplek gitu ya. Ya. Pokoknya mah apapun lah jualannya ya gitu. Terutama mohon maaf tukang sayur ya, tukang kerupuk gitu ya. Tukang apa lagi ya. Nah, gitu. Yang ini ya begitu ya. Udahlah ya begitu ya. Nah, gitu. Harganya muncul sudah ya begitu. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita ya gitu ya.
Jadi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Biarin aja nanti yang memberi rezeki adalah Allah, ya, begitu. Baik. Kalau tidak ada demikian, terima kasih bahwa semuanya kita tutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sarapan ada apa Mangga? Nggak dilanjut sarapan sering Pak. Bang makan hayu bersih kepada kemana itu maunya hari ini makan hayu saya ngomong saya mantap Mbak Jus. Oh, pinter Pak, nasi nak. Yuk, mau nggak kita yuk. Pak, sekengin Pak. Atas Pak. Tahunya kan minggu itu bisa. Minum Pak. Mantap. Lawan darah. Gantaran. Dari Ustadz ya. Ustadz.